Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 aplikasi komputer ABSS Premiere T20 atau yang biasa disebut dengan Mayo Premiere. Kami dari kelas 635C31 Universitas Bina Sarana Informatika. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil dari proyek kelompok kami, di mana pada tahun 2020 kami mendirikan suatu pet shop dan klinik hewan yang kami beri nama Smart Care Pets. Perusahaan kami bergerak dalam bidang usaha perdagangan dan jasa. Dan pada di awal tahun 2021, perusahaan kami telah melakukan semua pencatatan dan penanganan masalah keuangan menggunakan software akuntansi ABSS Premiere. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai data perusahaan yang telah kami dirikan. Nah, ini data yang ada dalam perusahaan kami. Yang pertama itu ada nama perusahaan Smart Care Pets, kemudian ada alamat Jalan Kenangan nomor 22 Jakarta, dan nomor teleponnya di 02165821115, dan di nomor faksnya 02165824435. Akun emailnya bernama smartcarepets@gmail.com. Periode akuntansinya Januari sampai dengan Desember 2021. Dan perusahaan kami juga memiliki kebijakan yang pertama itu ada kebijakan diskon, di mana periode akuntansi dimulai dari 1 Januari 2021 sampai 31 Desember 2021. Terus kemudian menggunakan sistem dasar aktualisasi dan mata uang menggunakan rupiah dan dolar, di mana $1 itu sebesar 14.000 dan kebijakan yang kedua itu pengeluaran. Setiap pengeluaran kas kami menggunakan pajak kas dan bank. Dan yang ketiga ada kebijakan penerimaan kas, di mana setiap penerimaan dana perusahaan tersimpan dalam kas dan bank. Dan yang keempat ada kebijakan pembelian. Yang pertama itu setiap pembelian akan diperhitungkan dengan dari nilai pembelian. Terus yang kedua itu setiap data pembelian akan diperhitungkan pengurangan atas nilai utang dan PPN. Yang ketiga ada transaksi atas pembelian dan pembayaran hutang menggunakan bank. Kemudian yang terakhir kebijakan penjualan. Yang pertama itu ada perhitungan PPN 10% dari total penjualan. Dan yang kedua itu transaksi atas penjualan dan penerimaan piutang menggunakan bank. Setelah selesai menjelaskan data dari perusahaan kami, langkah selanjutnya di sini saya akan menjelaskan setup reference. Yang pertama kita buka ke aplikasi Mayo Premiere atau ABSS Premiere-nya. Nah, ini jendela awal pada aplikasi ABSS Premiere. Sini ada 5 pilihan, yaitu ada Open, Create, Explore, What's New, dan Exit. Dan di mana masing-masing keterangannya itu berbeda. Yang pertama ada Open. Open itu fungsinya untuk membuka data perusahaan yang telah tersedia. Dan kemudian ada Create. Create itu untuk membuat data perusahaan baru. Dan kemudian ada Explore. Explore itu untuk menampilkan data contoh yang telah disediakan. Kemudian ada What's New, yaitu untuk menampilkan file HTML yang berisi berita terbaru dalam versi ABSS Premiere Business. Kemudian yang terakhir ada Exit, yaitu untuk mengakhiri program bisnis. Nah, karena kita ingin membuka data perusahaan baru atau membuat data perusahaan baru, maka langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah klik menu Create. Nah, setelah selesai mengklik menu Create, selanjutnya kita akan ditampilkan menu seperti ini, di mana di sini ada Introduction. Di Introduction ini kita klik aja Next. Nah, kemudian setelah Introduction-nya sudah di Next, nanti kita masuk ke menu Company Information, di mana kita harus mengisi data perusahaan yang sudah dibuat tadi, yang sudah ada.
dan dimasukkan ke kolom-kolom berikut ini. Nah, isinya seperti ini ya, teman-teman, di mana kontennya kita isi Smart Carpet, terus alamatnya di Jalan Kenangan nomor 22 Jakarta, terus phone numbernya di 02165821115, fax numbernya di 02165824435, dan emailnya smartcarpet@gmail.com. Nah, kalau ini datanya sudah diisi, selanjutnya kita klik aja next. Nah, nanti setelah di next akan masuk ke menu accounting information. Nah, di menu accounting information ini kita harus ngisi current financial year-nya atau tahun operasional perusahaannya. Itu kita ganti tahun 2021 karena perusahaan kita baru mencatat melalui aplikasi ini itu tahun 2021. Terus last month-nya itu kita betul ini kita dari Desember aja udah betul. Nah, kemudian untuk conversion month-nya itu kita ubah jadi Januari. Nah, selanjutnya untuk number accounting periodenya itu kita ubah jadi 13 ya. Nah, jika sudah seperti ini, udah diubah juga, langsung kita next aja. Nah, setelah di next, ini nanti kita akan kelihatan tampilan jendela seperti ini. Ini itu fungsinya untuk memastikan periode akuntansi dalam perusahaan kita itu sudah betul ya, teman-teman. Nah, kalau misalnya ini udah betul, langsung kita next lagi aja. Nah, selanjutnya setelah di next lagi, nanti kita akan masuk ke menu akun list. Nah, di menu akun list ini kita terdapat 3 opsi pilihan. Yang pertama ada I would like to start. Kemudian ada I would like to import. Dan kemudian ketiganya ada I would like to build. Nah, di mana masing-masing penjelasan yang dari ketiga opsi ini, yang pertama itu untuk menggunakan data akun yang telah disediakan ABSS sesuai jenis usaha yang dipilih. Kemudian penjelasan yang keduanya itu untuk menggunakan daftar akun dengan fasilitas import akun dengan memasukkan data akun dari file lain. Kemudian yang ketiga itu untuk menggunakan daftar akun yang dibuat sendiri secara langsung. Berarti di sini kita pilih ke opsi ketiga. Nah, kalau udah dipilih, langsung kita next aja. Setelah selesai dari akun list, kemudian kita next, selanjutnya kita masuk ke menu company file. Nah, di menu company file ini, kita klik change untuk memilih tempat penyimpanan file data perusahaan yang sudah kita buat tadi. Nah, setelah selesai kita klik change dan menyimpan dokumennya, lanjut ke next lagi. Nah, setelah di next, ini nanti kita masuk ke menu conclusion, di mana kita dapat kata-kata congratulation. Nah, di sini sebagai ucapan selamat karena kita sebagai pemakai software ABSS Premier V20 telah berhasil membuat data akuntansi. Nah, selanjutnya kalau misalnya sudah sampai di tahap ini, kita pilih ke Payment Center aja ya, atau klik Payment Center. Nah, Payment Center itu adalah tahap terakhir dalam pembuatan data perusahaan. Jika sudah selesai, maka aplikasi ABSS Premier akan membuka tampilan seperti ini. Nah, setelah selesai membuat data akun perusahaan baru, langkah selanjutnya kita set up data preference melalui aplikasi MyYoga atau aplikasi ABSS Premier. Langkah pertama, untuk set up preference pada aplikasi ABSS, kita klik menu setup. Menu setup ini yang ada pada bagian atas ini ya, teman-teman. Nah, kemudian setelah itu kita klik preference-nya. Nah, selanjutnya bakalan muncul tampilan seperti ini. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, kemudian di sistem, ini kita klik atau checklist aja yang ideal in multiplay. Kita checklist. Nah, setelah di checklist, nanti akan muncul peringatan seperti ini. Nah, jika muncul seperti ini, kita okein aja. Nah, jika sudah di-okein, nanti dengan sendirinya dia akan checklist seperti ini. Nah, selanjutnya, kalau sudah, langsung kita pindah ke menu window yang ada di sebelahnya. Nah, setelah sudah masuk ke halaman window atau tab window, ini tampilannya akan seperti ini.
Nah, di sini kita unchecklist aja yang automatically-nya. Ini yang paling bawahnya. Nah, kalau sudah di unchecklist ini, kita masuk aja langsung ke sales. Di tab sales ini. Nah, setelah masuk ke menu tab sales ini, kita akan ada tampilan akan Nah, langsung aja kita checklist terangan luar form. Kalau sudah di checklist, kita langsung klik aja termnya untuk membuat termin bayaran. Nah, kalau udah seperti ini, kita isi aja datanya. Sebelumnya mohon maaf teman-teman, tiba-tiba audio suara saya di sini tidak stabil. Saya perjelas lagi. Nah, untuk pengisian data pada data termin di kotak dialog fee seperti ini. Untuk payment is due-nya itu diisi dengan in a given of days, terus discount days-nya itu 10, balance due days-nya itu 30, dan discount for early payment-nya itu 2%, dan monthly charge for late payment-nya itu 0%. Nah, untuk sisanya tidak perlu diganti. Nah, kalau sudah, lanjut kita klik OK. Nah, setelah selesai dari bagian sales, langkah selanjutnya kita pilih ke purchase yang ada di sebelahnya. Nah, kita klik untuk menu purchase-nya. Nanti akan ada tampilan seperti ini pada gambar ini. Nah, untuk bagian purchase kita checklist aja opsi one for duplicate purchase, orders, numbers on record purchase. Kemudian langsung kita klik OK lagi. Setelah selesai setup reference, langkah selanjutnya adalah kita setup mata uang. Di mana mata uang yang kita gunakan ada dua, yaitu IDR, Indonesian Rupiah dengan exchange rate 1 dan currency simbolnya Rp, dan USD, United States Dollar dengan exchange rate 14.500 dan currency simbolnya USS. Nah, kita kembali ke aplikasi ABSS Premier. Nah, setelah masuk di aplikasi ABSS Premier, langkah yang pertama kita lakukan adalah pilih menu list yang ada di bagian atas dan currencies. Nah, kemudian akan tampil daftar mata uang yang sudah disediakan ABSS Premier. Dari daftar mata uang tersebut, hapus data mata uang yang tidak digunakan dengan cara klik kanan pada list mata uang atau tanda panah, kemudian klik delete currency. Setelah selesai kita mendelete mata uang yang tidak digunakan, selanjutnya kita meninggalkan atau menyisakan mata uang United States Dollar lokal untuk kita rubah menjadi rupiah. Pertama, kita klik tanda panah atau edit. Nah, setelah kita masuk ke menu edit, nanti bakal ada tampilan seperti ini. Nah, kita masukkan datanya seperti pada gambar ini. Ini sebelumnya saya sudah buat. Untuk currency kodenya itu kita ubah jadi IDR, terus currency name-nya itu Indonesian Rupiah, exchange rate-nya itu 1, currency simbolnya itu Rp, terus ini positionnya before number, negative number-nya parenthesis, terus ini checklist. Kemudian kalau sudah, lanjut kita okekan aja. Nah, setelah diokekan, selanjutnya kita buat untuk mata uang United States Dollar-nya, itu pertama, ini sebenarnya udah saya buatkan. Nah, sebelum jadi seperti ini, yang pertama kita lakukan itu pilih menu new. Nah, nanti kalau pilih menu new itu bakalan muncul pengisian data seperti ini. Nah, seperti pada gambar ini. Untuk currency kodenya itu kita ubah jadi USD, currency name-nya itu kita isi United States Dollar, terus exchange rate-nya itu 14.500, currency simbolnya USS, terus ini positionnya before number, terus negatifnya parenthesis juga. Nah, nanti setelah sudah diisi dia bakal muncul secara otomatis pada gambar sebelah kanan ini. Nah, kalau misalnya udah sesuai, kita okein lagi aja. Nah, setelah selesai setup mata uang, kita lanjut ke setup data akun. Nah, ini data-data akun dalam perusahaan kami. Nah, kita beralih ke ABSS Premier dulu ya, teman-teman. Nah, langkah selanjutnya,
yang kita lakukan untuk setup data akun yaitu klik ke menu akun. Selanjutnya, habis ke menu akun, kita klik ke akun listnya. Nah, sebelumnya untuk data-data akun ini sudah dibuat. Jadi untuk satu contohnya aja, di sini untuk pengisian kas misalnya kita edit. Nah, untuk di kas ini kita bisa ngisi header akun atau detail akun di bagian sebelah kiri itu bebas sesuai keinginan. Terus selanjutnya untuk akun tipenya itu bank dan akun numbernya itu 1.1100, akun name-nya itu kas dan opening balance-nya 10.500.000. Nah, kalau udah kita okein aja tinggal. Nah, itu untuk salah satu contohnya. Setelah itu kita lanjut ke langkah-langkah berikutnya. Nah, langkah selanjutnya yang akan kita buat yaitu setup link akun. Untuk setup link akun, langkah pertamanya adalah pilih menulis di bagian atas ini. Nah, di menulis ini kita pilih currency. Nah, setelah selesai pilih menu currency, nah di Indonesian rupiah lokal yang pertama itu kita edit dulu. Kita klik editnya. Nah, nanti akan ada tampilan seperti ini. Tapi yang ini nggak perlu kita rubah, karena ini udah betul. Kita akan setup receivable akunnya yang ada di sebelahnya currency profile. Nah, receivable akun. Untuk contoh receivable akun itu udah sesuai yang ada di sini. Udah saya ubah juga sebelumnya. Untuk aset akunnya itu di 1.2000 persediaan makanan hewan dan bank akun for customer itu di 1.100 untuk kas. Terus untuk iChat rate-nya itu checklist. Terus income akunnya itu di 4.2100 retur penjualan perawatan. Terus untuk iTrack depositnya itu dikosongin, nggak perlu di checklist. Nah, untuk iGift discount-nya itu di checklist. Dan expense of cost of sales-nya itu di 5.2100 discount of given. Terus di asset charge-nya itu di checklist aja. Nah, income akun for late charge-nya itu di 4.200 late risk quality. Nah, kalau misalnya udah betul, udah sesuai, kita pindah ke menu payable akun atau ke tab payable akunnya. Ini sama, kita bakalan ditampilkan pada halaman seperti ini. Nah, ini juga udah saya sesuaiin sebelumnya. Untuk liability akunnya itu di 2.2000 trade creditors dan bank akunnya itu di 1.100 kas. Terus I can receive itemnya itu di checklist, liability akunnya itu di 2.210, accrual inventory dan IP freight-nya itu di checklist juga. Expense or cost-nya itu di 6.200 paid dan iTrack deposit-nya itu dikosongin. Terus kemudian di iTax discount-nya itu di checklistin. Nah, expense for kontranya itu di 6.2100 discount second. Nah, terus di iPurchase-nya itu di checklistin juga. Dan terakhir expense akunnya itu di 6.300 late is paid. Nah, kalau misalnya udah lanjut kita okein aja. Nah, kalau misalnya yang Indonesian rupiah lokalnya udah kita setup link akunnya, lanjut kita setup link akun di United States dollarnya. Nah, untuk United States dollarnya itu kita sama pilih ke menu edit atau edit kita klik. Nah, untuk caranya juga sama. Kita pilih ke tab receivable akun. Nah, untuk di menu receivable akunnya itu udah kita ubah juga. Di aset akunnya itu di 1.500 trade debitors USD dan bank akunnya itu di 1.110 kas USD dan iCharge rate-nya itu di checklist. Income akunnya itu di 5.000 rate collected. Nah, terus iCheck depositnya itu dikosongin, nggak perlu di checklist. Terus iGift discount-nya itu di checklist. Expense or cost of sales-nya itu di 5.2100 diskon given dan high access charge-nya itu di checklist. Kemudian income akunnya itu di 4.200 flat risk collected. Nah,
Kalau udah juga kita pindahin ke menu payable account di sebelahnya. Ini sama, kita akan ditampilkan menu seperti ini. Dan ini juga sama, udah saya ubahkan juga. Nah, untuk liability akunnya itu kita isi dengan 1.200 creditors USD, terus bank akunnya itu di 1.110 kas USD, terus I can receive-nya itu dikosongin, nggak perlu di checklist. Kemudian di I pay freight-nya itu di checklist, dan expense or cost-nya itu diisi 6.200 atau freight paid. Nah, untuk I track depositnya itu dikosongin aja, nggak usah di checklist. I take discount-nya itu di checklist. Expense for kontranya itu diisi 6.200 diskon taken. Dan I pay charge-nya itu di checklist. Kemudian yang terakhir expense akunnya itu kita isi 6.200 atau lot is paid. Seperti itu. Jadi kalau udah lanjut kita okein aja lagi. Nah, setelah setup data akun berhasil kita buat, terus link akunnya juga berhasil kita ubah, langkah selanjutnya itu pembuatan data pajak, di mana untuk tax code-nya itu PPN, description-nya itu pajak pertambahan nilai, dan rate-nya itu 10%. Nah, kita bisa kembali ke halaman Mayop atau ke aplikasi ABSS Premier-nya kembali. Nah, setelah udah masuk kembali ke aplikasi ABSS, ini langkah yang kita lakukan adalah yang pertama, pilih menulis. Nah, di menulis ini kita pilih ke teks kode. Nah, setelah kita pilih ke teks kode, ini sebelumnya PPN pajak pertambahan nilainya udah saya buatkan juga. Nah, jadi untuk caranya itu pertama, sebelum dibuat ini, kita pilih menu new atau klik new. Nah, kalau misalnya udah diketik, nanti isi datanya seperti ini, sesuai. Nah, untuk tes kodenya itu berisikan PPN, deskripsinya, pajak pertambahan nilai, terus teks tipenya value added tax, dan rate-nya 10%. Nah, untuk link akunnya itu di 23.100 VAT collected, dan link akun 23.200 VAT paid. Nah, ini kalau udah sesuai, baru kita okein. Nah, kalau misalnya udah selesai, tinggal di close. Nah, kira-kira seperti itu penjelasan langkah-langkah dalam membuat data perusahaan baru, setup reference, setup mata uang, setup data akun, setup link akun, dan pembuatan data pajak. Baik teman-teman, setelah kita sudah mengetahui bagaimana cara pembuatan data pajak dengan menggunakan aplikasi ABSS Premier ini, kita akan mengetahui juga bagaimana langkah selanjutnya, yaitu dengan pembuatan price level. Langsung saja kita di sini price level ID A ini dengan price name-nya ini IDR dan B ini price name-nya USD. Jadi kita langsung masukkan saja dengan cara seperti ini teman-teman. Kita close dulu. Kita klik list. Lalu kita klik custom list. Lalu kita klik price level. Nah, setelah itu langsung saja masukkan name of price levelnya itu sesuai dengan yang sudah ada di perusahaan itu, seperti itu. Nah, jika sudah, kita klik OK. Nah, untuk langkah kedua itu kita akan memasukkan data pelanggan, pemasok, dan karyawan. Berikut contoh data-data pelanggan dan pemasok yang akan kita masukkan dengan card type yang berbeda dan nama yang berbeda dan alamat yang berbeda, bahkan serta mata uang yang berbeda. Seperti ini.
Baik, langsung saja kita mulai masukkan ke dalam aplikasinya dengan cara kita klik ini card list. Nah, setelah kita klik card file ini, kita klik card list. Lalu setelah itu kita klik new. Jika teman-teman belum memasukkan datanya, kita klik new. Dan di sini ada tampilan card type, yaitu ada customer, supplier, employee, dan personal. Nah, di sini juga ada destination, company, atau individual. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini untuk name-nya ini sesuai dengan nama yang ada di sini, teman-teman. Kita isinya. Dan card ID-nya itu dan alamatnya ini, teman-teman. Nah, setelah itu, setelah kita masukkan, kita coba dulu ya, teman-teman. Nah, ini namanya kita isi Elina, card ID-nya kita isi C001, alamatnya kita isi, kotanya juga. Lalu setelah itu kita klik selling details-nya. Nah, di sini ada tampilan item price level, di mana Elina ini menggunakan mata uang USD. Kita isi ya, teman-teman. Mata uangnya ada ini yang sudah tadi kita input ya, teman-teman. Kita pilihnya yang USD. Nah, lalu setelah itu di sini ada tax code dan free tax code-nya, yaitu pajak pertambahan nilai, dan di sini non taxable. Habis itu akan muncul tampilan seperti ini jika sudah kita input satu-satu. Akan muncul tampilan seperti ini ya, teman-teman. Nah, begitu juga dengan data-data yang lainnya. Jika supplier akan muncul seperti ini, data employee akan muncul seperti ini, dan personalnya tidak ada ya, karena di sininya tidak ada. Lalu kita akan setup saldo awal akun. Di sini udah ada tertera account number-nya dan namanya, beserta juga dengan saldonya. Di sini ada yang menggunakan rupiah dan ada yang menggunakan mata uang asing. Seperti itu. Nah, kita akan mencoba memasukkan data saldo akunnya. Nah, bagaimana cara memasukkannya? Kita klik setup. Setelah kita klik setup, kita klik balance. Lalu account opening balance-nya kita klik. Nah, setelah itu masukkan nilai nominal saldo awal untuk masing-masing perkiraan pada kolom opening balance. Nah, ini sudah saya masukin ya, teman-teman. Jadi tampilannya akan muncul seperti ini. Nah, jika teman-teman belum masukin, bisa teman-teman masukin sesuai dengan nama akunnya. Lalu di sini ada amount left to be allocated sejumlah 0. Berarti kalau sejumlah 0 ini berarti sudah balance. Nah, jika masih ada nominalnya berarti belum balance atau teman-teman ada salah penginputan. Nah, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya jika sudah, kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu pencatatan saldo piutang. Dengan card type-nya ini
customer Elina, nomor invoice-nya 001, tanggalnya 25 bulan 12 tahun 2020, tahun lalu, dan opening balance-nya ini $50 dan tipenya ini produk. Bagaimana cara penginputannya ya teman-teman? Kita masuk kepada aplikasinya. Nah, di sini kita pilih menu setup, setelah itu kita klik balance, lalu kita klik customer balance. Nah, jika teman-teman belum di ini, kita di sini kurensinya kita klik IDR sesuai dengan yang ada di transaksinya, petunjuknya seperti itu. Nah, setelah itu di sini kita klik IDR. Nah, sorry teman-teman, kita klik USD karena yang tadi data tadi itu USD ya teman-teman, yang atas nama Elina itu. Nah, di sini akan muncul saldo piutangnya. Setelah itu kita klik add sale. Nah, jika ini kan tidak bisa ya teman-teman. Nah, kalau sudah kalau tidak sorry teman-teman, ini kalau klik itu klik OK, lalu kita klik nama Elina, kita cari nama customer Elina. Setelah itu kita klik nomor invoice-nya sesuai dengan transaksi. Invoice 001, lalu tanggalnya kita isi 25 bulan 12 tahun 2020 dengan nominalnya itu 50 menggunakan PPN. Habis itu kita klik OK. Sorry, kita klik record. Jadi begini tampilannya ketika sudah kita input ya teman-teman. Ini dengan mata uang asing dan ini mata uang rupiah. Seperti itu. Jika kita klik akan muncul seperti ini detailnya. Setelah itu kita akan masuk ke selanjutnya pencatatan saldo hutang. Seperti ini saldo, kalau yang tadi customer ya teman-teman. Nah, sekarang hutang dengan nama PT Millennium, DC Pet Shop, Planet Pet Shop dengan nomor invoice dan tanggal bahkan nominalnya. Langkahnya sama seperti tadi ya teman-teman, cuman yang membedakan kita simak. Kita masuk ke dalam aplikasi ABSS-nya, kita klik setup, klik balance. Kalau tadi customer ya teman-teman. Nah, kalau sekarang ini supplier balance. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam mata uang rupiahnya. Kita tentukan dulu mata uang asing, lalu mengikuti langkah seperti tadi teman-teman. Nah, ini merupakan data yang sudah kita input. Ada PT Millennium Global dan ini menggunakan mata uang asing. Kita coba lihat seperti ini. Detailnya, detail hutangnya, lalu kita cek lagi. Nih, jika ini menggunakan mata uang rupiah. Baik, segitu saja ya teman-teman untuk
setup awal data perusahaan. Untuk selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Ali Prakoso. Saya akan melanjutkan presentasi untuk persediaan barang. Untuk persediaan barang, yang pertama di sini ada Whiskas, Royal Canin, Happy Dog, dan Fancy Face. Untuk memulai peliputannya, kita yang pertama ke item list, ke inventory, habis itu ke item list, habis itu klik new. Nah, di sini item numbernya MH pas nama Whiskas. Terus untuk ininya, IBAN-nya, asalnya inventory, kita checklist. Untuk cost of sales-nya kita menggunakan HPP, makanan hewan, kemudian ada penjualan makanan hewan. Untuk ISL-nya, yang inventory di sini kita menggunakan kesediaan makanan hewan. Untuk balance details-nya kita ubah di sini unit 1. Untuk selling detailnya di sini kita masukkan 52.000 sesuai dengan harga jual. Habis itu kita masukin sel nomornya 4. Habis itu dia harga jualnya juga ada USD $4, kita input $4. Kemudian klik OK. Semuanya juga seperti itu dari MH0234 paket A, grade B, SH01, SH02. Itu semuanya sama untuk harga jual maupun menggunakan rupiah dan USD. Di sini ada data perawatannya dari paket A, paket B. Di sini ada potong kuku, mandi senilai 40.000 dan paket B, paket basic grooming dan cukup botas harga 60.000. Di sini kita kalau sudah sesuai nanti akan terdata dari Whiskas, Royal Canin, Happy Dog, Fancy Face, potong kuku, dan mandi, grooming, Rossi, dan Gopi. Di sini kesimpulannya apa data-data yang sudah kita input masing-masing. Kalau sudah, kita close aja. Selanjutnya kita akan membuat opening balance. Yang pertama kita ke inventory, habis itu jangan ke item list, kita langsung ke inventory. Di sini datanya sudah terdata, langsung saja kita input sesuai kuantitas yang ada di soalnya. Yang pertama Whiskas. Whiskas itu senilai 20, 15, 15, 17, 17. Jika sudah, nanti kesimpulannya akan seperti ini. Habis itu klik adjust inventory. Nah, sesuai sudah adjust, klik continue, nanti opening balance. Jangan lupa habis itu dia akan masuk menu seperti ini. Dari kuantitinya, harga jualnya, monnya ini dihasilkan dari 20 dikali 39, 780.000. Untuk accounting kita menggunakan 120.000.
Ini terdiri dari MH01 sampai 04 juga SH01. Di sini memangnya kita tulis inventory opening balance, date-nya 01/2001/01. Kalau mau lihat jurnalnya, kita klik di CTRL atau enggak di count ke jurnal entry. Jadi di situ juga ada tertera jurnal-jurnal. Transaction kita mulai dari 01/01/2021. Di sini untuk melihat jurnalnya sudah terjadi atau belum, atau sudah tercatat di transaction journal. Habis itu setelah selesai kita membuat data jobs. Membuat data jobsnya kita ke list ke job, Nah, kita klik new. Di sini J, kita klik habis itu untuk jasa J dan P untuk produk. Jika sudah, klik OK, maka hasilnya akan seperti ini. J untuk jasa dan P untuk produk. Jika sudah selesai, klik close. Setelah membuat jasa, kita masuk ke transaksi yang pertama. Di sini ada transaksi kas masuk. Ada soalnya pada tanggal 1 Januari mereka menambah modal sebesar 35 juta rupiah melalui Bank Mandiri ya. Dia melalui Bank Mandiri. Yang pertama kita ke account record journal entry. Habis itu kita cari dulu akunnya. Akunnya itu dia menambah Bank Mandiri 35 juta rupiah. Address-nya juga di kreditnya kita klik nanti di sini untuk akunnya itu modal, cari aja modal bersama. Di sini pakai modalnya modal pemilik dengan 8120. Modal pemilik 35 juta, habis itu klik record. Kalau sudah, lanjut ke transaksi berikutnya. Ada kas masuk untuk invoice 01. Di sini ada soalnya pada tanggal 14 Januari Bobby melakukan pembayaran piutang. Berarti ada kas masuk selanjutnya senilai 5 juta rupiah ya. Yang pertama kita klik sales, kemudian receipt payments. Nah, kita klik dia maunya menggunakan sesuai soalnya. Kita langsung aja customernya atas nama Bobby. Habis itu klik amount-nya 5 juta.
1, 2, 3, 5 juta. Habis itu ini jangan lupa diganti KM01. 2 tanggalnya tanggal 14.01 ya. Nah, setelah itu klik di sini. Nanti kalau sebelumnya ada statusnya piutang atas nama Bobby senilai 5 juta. Kalau sudah nanti klik record. Biasanya di sini kalau dia ada piutang, di sini ada statusnya langsung kelihatan. Kalau di sini kita sudah melakukan, jadi langsung aja klik. Setelah itu ada sales transaction journal, trade sales. Di sini untuk melihat transaksi sales dari awal hingga akhir. Kalau yang tadi itu akan seperti ini. Untuk soal berikutnya ada transaksi kas keluar. Kas keluar di sini pada tanggal 12 Januari 2021, Smart Capex melakukan pembayaran gaji. Pembayaran gajinya melalui Bank Mandiri. Yang pertama kita lakukan adalah ke report journal entry. Report journal entry kita ubah ke KK01. Di situ tanggalnya tanggal 15. Untuk memorinya pembayaran gaji. Di sini code-nya pada Bank Mandiri. Untuk beban gaji. Biaya gaji dan Bank Mandiri. Nah, di sini debitnya 3.500.000. Di sini juga 3.500.000. Kalau sudah sesuai, klik record. Selanjutnya ada kas keluar. Di sini untuk pembayaran gaji untuk sintaknya 3.500.000. Untuk transaksinya kurang lebih sama, dia account, record journal entry, kita mulai. Lagi kakak 02, tanggalnya tanggal 18. Tanggal 18. Oke, namanya pembayaran gaji. Pembayaran di sini kodenya sama, biaya gaji pada Bank Mandiri. Nominalnya 3.500.000. Di sini juga. Kalau sudah sama, klik record. Transaksi sudah selesai untuk pembayaran gaji.
Selanjutnya ada faktur penjualan. Di sini untuk faktur penjualannya pada tanggal 19 Januari 2021, SmartPads melakukan penjualan secara kredit kepada Elina dengan nomor faktur JM01. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk kali ini kita akan memasukkan data transaksi penjualan tunai dengan menggunakan mata uang rupiah ke dalam aplikasi ABSS ya teman-teman. Nah, di sini terjadi transaksi penjualan pada tanggal 21 Januari 2021 dengan nomor faktur itu yaitu JM003 kepada Tuan Jai dengan terminan COD. Lalu di sini Tuan Jai ini membeli paket A, yaitu jasa, dengan total jualnya 40.000 dan dikenakan PPN ya teman-teman. Kita akan mulai memasukkan data transaksi ini ke dalam aplikasi ABSS-nya seperti itu. Nah, di sini akan ada tampilan seperti ini, lalu kita klik sales, lalu kita klik enter sales. Setelah itu di sini ada pilihan invoice dan jangan lupa untuk cek di sini agar tidak dicentang. Nah, langkah selanjutnya kita memasukkan data customer. Nah, jika belum ada data customer-nya, kita klik new ya teman-teman. Nah, di sini sudah ada datanya. Kita klik Tuan Jai, lalu terminannya sudah COD. Kita klik nomor invoice. Nomor invoice-nya berapa, yaitu JM. Maaf teman-teman, kita cek lagi apakah sudah betul. JM003 21 Januari 2021. JM003. Tanggal berapa? 21 Januari 2021. 21 Januari 2021. Nah, jangan lupa untuk layout-nya karena Tuan Jai ini menggunakan jasa dari kita. Itu kita klik saja service. Habis itu kita klik OK ya teman-teman. Nah, di sini kita udah masukkan nomor faktur dan tanggal pembelian dia, lalu kita klik deskripsinya itu paket A. Sini sudah secara otomatis akunnya seperti ini. Lalu di sini amount-nya itu kita isi 40.000 dan terkena PPN. Kita kliknya PPN ya teman-teman. Nah, jika sudah sama, kita klik OK. Seperti itu. Lalu untuk data transaksi yang kedua, yaitu ada penjualan tunai menggunakan mata uang asing. Nah, di sini ada penjualan tunai dengan tanggal 22 Januari 2021 dengan nomor faktur JM004 kepada Nona Elina dengan terminan yaitu COD. Di sini atas pembelian barang-barang dengan jumlah dan harganya. Sebenarnya seperti tadi caranya, cuman dia menggunakan mata uang asing dan pembeliannya itu
yaitu produk ya teman-teman. Jadi nanti kita akan isi, lalu di sini kita pastikan dia terkena PPN seperti itu. Nah, setelah itu kita akan masuk kepada aplikasi ABSS-nya. Kita klik sales ya teman-teman. Setelah kita klik sales, kita klik enter sales. Lalu kita isikan seperti tadi ya teman-teman. Ini akan muncul seperti ini teman-teman jika sudah kita input dengan menggunakan mata uang asing, price-nya sudah US dollar dan terkena PPN seperti itu. Nah, setelah itu kita cek kembali apakah transaksi tersebut sudah sesuai dengan transaksinya atau belum seperti itu. Kita akan cek lagi dengan pembelian Whiskas jumlah 4 dengan harga jual $4 dan total jualnya $16. Coba kita cek ya teman-teman. Nah, jika sudah benar, lalu kita klik OK. Nah, cara untuk melihat transaksi yang sudah kita rekam tadi, yaitu klik sales. Setelah itu klik transaksi jurnal. Nah, di sini ada terlihat data-data yang sudah kita input. Jika tidak terlihat, maka date from-nya ini kita edit menjadi sesuai dengan yang tadi kita sudah masukkan tanggalnya seperti itu. Nah, di sini sudah secara otomatis ya teman-teman nama akunnya akan terisi. Setelah itu kita close. Baik, teman-teman, kali ini kita akan memasukkan data transaksi dari Smart Care Pets ini menggunakan aplikasi ABSS. Nah, data yang kita masukkan ini merupakan data pembelian secara kredit dengan menggunakan mata uang rupiah. Jadi kita langsung saja masuk kepada transaksinya. Di sini ada transaksi pembelian secara kredit, yaitu dengan nomor faktur itu JK001 dan di sini terjadinya pada tanggal 23 Januari 2021. Di sini ada terminannya 2/10 N/30. Nah, di mana ini jika kita melakukan sebuah pembayaran sebelum dari tanggal 10, kita akan mendapatkan diskon yaitu 2%. Nah, di sini juga ada data-data jenis barang yang kita beli di Planet Pet Shop ini, teman-teman. Dan di sini ada harga belinya, ada total belinya juga. Nah, di sini ada total pajak, berarti nanti data transaksi ini dikenakan PPN. Nah, bagaimana cara memasukkannya? Kita akan masuk ke dalam aplikasi ABSS-nya. Nah, di tampilan aplikasi ini kita klik purchase, lalu kita klik enter purchase. Nah, di sini sudah kita pastikan pilihannya yaitu bill dan ininya teks inklusifnya tidak kita centang ya teman-teman. Nah, setelah itu kita masukkan data suppliernya. Jadi kita membeli barang seperti itu dengan Planet Pet Shop. Kita klik 2 kali, akan muncul seperti ini. Nah, di sini juga tadi di data transaksinya itu dengan terminan 2/10 M/30. Jadi kita klik aja tanda panah ke kanannya. Setelah itu payment-nya kita isi, kita pilih dengan in a given of days. Nah, diskonnya itu 10 hari dalam 1 bulan, yaitu 30 hari ya teman-teman, kita isi aja. Terus persenan ini 2%. 2%. Nah, setelah itu kita klik OK. Akan muncul tampilan seperti ini. Lalu di sini kita pastikan, karena kita membeli produk, jadi di sini kita pilihnya item.
Lalu kita klik OK. Nah, setelah itu kita di sini memasukkan nomor fakturnya. Nomor fakturnya yaitu JK001 dengan pembelian pada tanggal 23 Januari 2021. Lalu kita isi item number-nya ini di item numbernya ini barang ya teman-teman, barang yang kita beli. Kita klik Whiskas, kita klik Enter. Setelah itu akan muncul tampilan barang-barang apa saja yang kita beli. Seperti itu. Nanti kita pilih Whiskas, kita pilih sesuai data transaksinya, lalu kita masukkan jumlahnya, yaitu 5. Kita klik Enter. Kan Rechevet ini akan secara otomatis ya teman-teman mengikuti jumlah barangnya. Lalu di sini akan tampil price satuan dan totalnya ini menggunakan rupiah. Nah, setelah itu kita samakan apakah sudah sesuai dengan transaksi ini. Sesuai dengan transaksi ini atau belum. Jika sudah, kita cek lagi ya teman-teman. Nah, di sini sudah sesuai ya price dan totalnya. Nah, di sini kita pilih jobnya ini produk karena kita membeli produk. Setelah kita pilih produk, lalu kita di sini teksnya itu kita isi PPN karena transaksi tersebut terkena PPN seperti itu. Nah, terus setelah kita klik PPN, lalu kita klik OK. Nah, bagaimana cara melihat data transaksi yang sudah kita input tadi? Nah, masih di kolom purchase, lalu kita klik transaction journal. Setelah itu muncul tampilan seperti ini. Planet Pet Shop ya teman-teman. Nah, lalu kita masuk ke transaksi kedua, yaitu di mana transaksi ini masih dengan pembelian kredit, tetapi dia menggunakan mata uang asing. Di mana pada tanggal 24 Januari 2021 itu terjadi pembelian kepada PT Millennium Global dengan nomor faktur pajak JK002. Terminannya yaitu 2/10 M/30. Lalu di sini juga menggunakan mata uang US dollar dan menggunakan PPN ya teman-teman. Nah, kita akan menginputnya. Nah, kita akan menginputnya ke dalam aplikasi ABSS. Seperti ini teman-teman. Tampilannya, yaitu di sini ada suppliernya PT Millennium dengan terminan 2/10 N/30. Lalu di sini kita masukkan nomor faktur pajak dan tanggalnya. Nah, di sini juga ada price dan totalnya ini menggunakan mata uang asing seperti itu. Jangan lupa untuk memasukkan teks ini karena jika tidak dimasukkan maka subtotal teks dan total amount-nya akan berbeda. Nah, setelah itu kita cek lagi jika sudah merasa transaksinya sudah betul, kita masukkan, kita klik OK saja. Oke saja teman-teman. Nah, cara melihatnya kita akan lihat data transaksi yang sudah tadi kita input. Nah, di sini jangan lupa untuk memasukkan tanggal, karena jika tidak memasukkan tanggal, transaksi yang sudah kita rekam tadi tidak akan terlihat jika tidak sesuai tanggalnya seperti itu. Ini ada Planet Pet Shop, ini ada nama-nama akunnya. Nah, nama-nama akun ini sudah terinput secara otomatis jika teman-teman sudah memasukkan urutan dari mulai perusahaan yang baru seperti itu, tahapan-tahapannya. Nah, kita cek apakah benar. Jika sudah benar ya teman-teman, kita lanjut ke data transaksi yang kedua, yaitu pembelian secara tunai.
Nah, ini transaksi pembelian secara tunai itu dengan nomor faktur pajak JK003. Kita membeli sebuah produk pada DC Pet Shop pada tanggal 25 Januari 2021 dengan terminan COD. Nah, setelah itu di sini ada jenis barang, jumlah, harga. Nah, ini berarti menggunakan mata uang rupiah ya, teman-teman. Di sini juga ada kategorinya. Di sini lengkap dengan PPN. Karena dia ada nomor faktur pajaknya seperti itu. Nah, bagaimana cara memasukkannya? Cara memasukkannya yaitu cara memasukkannya yaitu kita masuk ke dalam aplikasi ABSS lagi. Nah, setelah itu kita klik enter. Jangan lupa ini sudah di kolom purchase ya, teman-teman. Kita klik enter purchase. Setelah itu seperti pembelian kredit sebelumnya ya, teman-teman. Sebenarnya sama, cuman yang membedakan yaitu pembayarannya. Kalau pembelian tunai itu tadi menggunakan COD seperti itu. Ini kita klik yaitu DC Pet Shop. Setelah itu terminannya itu menggunakan COD. Kita kliknya COD ya, teman-teman. Nah, setelah itu kita klik OK. Dan jangan lupa untuk memasukkan nomor faktur di sini ya, teman-teman. Nah, setelah itu kita masukkan data-data yang ada di dalam transaksi itu. Dengan memasukkan nomor faktur, tanggal, jumlah barang, item number, dan price, bahkan totalnya kita cek kembali apakah sudah sama atau belum dengan transaksinya. Nah, jika dirasa sudah sama seperti ini, kita klik OK. Nah, ini tampilan yang sudah tadi kita input. Kita klik transaksi jurnal. Tampilannya seperti ini. Jika teman-teman ingin memastikan kembali, teman-teman bisa klik ini. Klik sekali saja sudah cukup. Nah, setelah itu kita akan masuk kepada transaksi yang kedua. Atau bisa juga kita sebut transaksi yang kedua, yaitu pembelian tunai menggunakan mata uang asing. Sebenarnya sama juga seperti dengan mata uang rupiah, yang membedakannya itu yaitu ini jumlahnya, ini jumlah rupiahnya seperti itu. Kalau ini menggunakan mata uang asing yaitu US dollar. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam aplikasi ABSS-nya. Ini tampilan yang sudah kita input ya, teman-teman. Dan jika sudah sama, kita klik OK saja. Nah, seperti itu teman-teman, bagaimana cara memasukkan pembelian baik secara tunai maupun kredit dengan menggunakan mata uang asing maupun rupiah ya, teman-teman. Untuk transaksi selanjutnya adalah transaksi penjualan kredit menggunakan mata uang rupiah. Pada tanggal 19 Januari 2021, Smart Carpets melakukan penjualan secara kredit kepada Nina dengan nomor faktur JM001. Untuk pengerjaannya, kita klik Sales, lalu Enter Sales. Pada menu Invoice, pada menu ini kita isi invoice. Pada kolom Customer, kita isi dengan Nina. Di sini teks inklusifnya jangan lupa untuk di-uncheck list. Lalu terms-nya ini kita isi dengan in a given of days. Lalu layout-nya
Kita isi dengan item. Boleh disesuaikan aja. Di sini salah. Teksnya ini diganti dengan PPN. Lanjut yang kedua. Ini juga diisi dengan PPN. Transaksi selanjutnya ini ada transaksi penjualan kredit menggunakan mata uang asing. Pada tanggal 20 Januari 2021, Smart Carpets melakukan penjualan secara kredit kepada Elina dengan nomor faktur JM002. Yang pertama ini sama dengan tadi, kita klik sales, enter sales. Di sini diisi dengan invoice, customer-nya Elina. Jangan lupa di unchecklist teks inklusifnya. Lalu terms-nya ini in a given of days juga sudah. Layout-nya, item, sorry. PPN. Lalu klik record. Di sini saya klik record aja. Untuk transaksi selanjutnya ini adalah transaksi retur pembelian menggunakan mata uang rupiah atau asing. Pada tanggal 29 Januari 2021, Smart Carpets melakukan retur pembelian kepada Planet Pet Shop dengan nomor faktur RJK001. Ya. Yang pertama kita klik purchase, lalu enter purchase. Untuk kolom yang ini kita isi dengan bill, lalu suppliernya diganti dengan Planet Pet Shop, disesuaikan. Untuk terms-nya ini kita isi dengan COD. Jangan lupa untuk di unchecklist teks inklusifnya, sini tanggalnya sudah sesuai. Untuk pengisian fakturatur ini jangan lupa untuk dikasih tanda minus. Di sini teksnya diganti
dengan PPN. Untuk layoutnya, dia diisi dengan item. Di sini sudah benar. Di record. Kemudian, klik purchase, lalu purchase register. Di sini dia akan muncul. Oh, no. Kita ke returns and debit, lalu returns and debit, lalu kita ke purchase register. Di sini ke menu return and debit, jangan lupa juga. Lalu ke receive refund, di sini diganti dengan Bank Mandiri. ID-nya. Lalu klik record. Klik. Untuk transaksi selanjutnya ini adalah transaksi retur penjualan menggunakan mata uang rupiah atau uang asing. Pada tanggal 30 Januari 2021, Smart Carpets menerima retur penjualan dari Elina dengan nomor faktur RJM 001. Kita ke sales, lalu ke enter sales. Pada kolom ini kita isiinnya invoice, lalu kolom customer-nya isi Elina. Terms-nya ini in a given of days. Lalu jangan lupa untuk di unchecklist teks inklusifnya. Maaf. Nomor invoice-nya jangan lupa diisi untuk tanggalnya. Untuk pengisiannya jangan lupa dikasih minus. Teksnya PPN. Oh ya, untuk layoutnya ini dia isinya dengan item, lalu record. Selanjutnya kita menu sales register. Di sini return credit, lalu akan muncul transaksi yang sudah diinput ini. Lalu apply to sell. Di sini namanya Elina. Tanggalnya sudah sesuai. Lalu klik record.
Untuk transaksi selanjutnya ini untuk transaksi selanjutnya ini transaksi penyesuaian data inventory, di mana pada tanggal 31 Januari 2021 dilakukan proses adjust inventory untuk mencatat persediaan yang hilang dan melakukan pengecekan stok persediaan yaitu dengan kode SH001 sebanyak 2 dengan unit cost yang tidak diketahui nominalnya. Untuk pengerjaannya, kita bisa ke inventory, lalu adjust inventory. Di sini kita tinggal isi data penyesuaian persediaan sesuai dengan bukti transaksi yang tadi. Kita langsung isi. SH001. Nah, di sini nanti tinggal kita klik record, tapi karena kita sebelumnya sudah menginput, jadi kita klik cancel. Oke, tahap selanjutnya setelah setelah penginputan setup awal perusahaan dan juga transaksi-transaksi yang ada, langkah terakhir kita buat laporan dan analisa laporan keuangan dari Smart Carpets. Laporan pertama yang akan kita buat adalah profit and loss, yaitu dengan cara mengklik report bagian sini, terus kita pilih kita pilih yang account, terus kita cari income statement. Nah, yang ini, lalu kita klik customize. Karena laporan yang akan kita buat kali ini adalah laporan bulan Januari tahun 2021, jadi kita pilihnya date form-nya dari Januari to Januari, tanggal 1 sampai tanggal 31 Januari. Lalu klik display. Dan berikut adalah tampilan dari laporan profit and loss Smart Carpets. Kalau emang mau di-save, bisa klik save di bagian sini. Kalau tidak, bisa langsung di-close. Oke. Terus, laporan yang kedua yang akan kita buat adalah account transaction, yaitu dengan cara mengeklik report, terus klik di bagian account, kita cari account transaction. Nah, tapi yang account transaction-nya kita carinya accrual. Nah, yang ini, lalu kita klik customize lagi, dan juga seperti sebelumnya, karena laporan yang akan kita buat adalah laporan bulan Januari 2021, jadi bagian date form-nya, kita pilih Januari, to-nya juga kita pilih Januari, tanggalnya kita sesuaikan dari tanggal 1 sampai 31 Januari 2021. Lalu kita klik display. Nah, berikut adalah tampilan dari laporan account transaction accrual dari Smart Carpets. Ini ya. Ini sampai bawah. Sampai bagian bawahnya seperti ini. Nah, ini adalah bentuk laporannya. Jika ingin di-save, bisa langsung klik save. Kalau tidak, bisa langsung di-close. Lalu ke laporan selanjutnya, yaitu standard balance sheet. Yaitu kita klik reports, lalu kita klik accounts, kita klik standard balance sheet. Lalu kita klik customize.
Seperti yang sebelumnya juga, karena yang laporan yang akan kita buat adalah laporan bulan Januari 2021, kita klik di sini. Januari, di selected pirate-nya kita pilih Januari, as of-nya kita pilih tanggal akhir bulan Januari, yaitu tanggal 31. Lalu kita klik display. Dan berikut adalah laporan dari balance sheet SmartCare Pets. Seperti ini. Oke, langsung kita close. Ini juga kita close lagi. Nah, yang keempat adalah laporan cash disbursement, yaitu dengan cara mengklik report, lalu kita pilih yang banking, kemudian cari cash disbursement, yang ini, lalu kita klik customize. Sama seperti sebelumnya, transaksi yang akan kita buat laporannya adalah bulan Januari. Di sini kita isi bulan Januari, tuhnya juga Januari, tanggalnya tanggal 1 sampai tanggal 31 Januari. Lalu kita klik display. Nah, berikut adalah tampilan dari laporan cash disbursement journal dari dari SmartCare Pets. Kalau sudah bisa kita klik close. Lalu laporan yang kelima yaitu laporan cash receipt. Kita klik di bagian sini report, lalu klik banking. Nah, ini di bagian bawah sini ada cash receipt. Kita klik di bagian cash receipt-nya, terus kita klik customize. Sama seperti sebelumnya, kita buat transaction date-nya yaitu Januari, tanggal 1 sampai 31 Januari, lalu klik display. Nah, berikut adalah tampilan dari cash receipt jurnalnya SmartCare Pets. Kalau mau di-save, tinggal di-save. Kalau tidak, langsung di-close aja. Terus lanjut ke bagian analisis atau analisa laporan keuangan. Yaitu di bagian sini kita klik, kita pilih analisis yang ini, lalu kita klik yang bagian sales. Klik tombol filter yang ini, lalu kita pilih yang bulan Januari. Ininya kita pilih yang this year's actual only. Ininya kita klik yang all item, lalu kita klik OK. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Lalu pilih tab sales yang ini. Nah, ini untuk melihat diagram dari penjualan SmartCare Pets. Terus bisa di close kalau sudah, dan ini ya. Nah, selanjutnya kita bisa klik tab yang margin ini untuk melihat tabel margin yang dihasilkan. Ini adalah marginnya dari SmartCare Pets. Terus udah segitu aja sih untuk analisa laporan keuangannya. Sekian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.